Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Lestari. Saya dari kelas Sosiologi 4A. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, soalnya apa yang Anda ketahui tentang sosiologi komunikasi dan sosiologi komunikasi? Yang saya ketahui, jawabannya yaitu sosiologi. Sosiologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat sebagai keseluruhan yang berhubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Lalu yang saya ketahui tentang komunikasi. Komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik peran, ide, maupun gagasan dari suatu pihak ke pihak lain, yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut. Lalu sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi yaitu merupakan kekhususan sosiologi dalam memperhatikan interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, maupun kelompok antar kelompok. Lalu soal yang kedua yaitu menurut Burhan Bungin ada dua peran ganda media. Jelaskan peran ganda tersebut. Menurut Burhan Bungin, peran ganda tersebut memiliki dua peran. Yang pertama ada agent of change. Agent of change yaitu sebagai institusi pelopor perubahan, paradigma utama media massa dalam menjalankan paradigmanya media yang berperan tersebut. Contohnya sebagai media edukasi yang mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Yang kedua yaitu agent of destroyer. Agent of destroyer sebagai pemicu masalah-masalah sosial. Kenyataannya media massa sangat miskin dari fungsi edukasi nilai-nilai kemanusiaan. Media massa ini justru lebih condong ke provokasi nilai-nilai kehewanan seperti materialisme, hedonisme, seks, dan lain-lain. Lalu soal ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan ideologi media. Ideologi sering diartikan sebagai gagasan maupun ide, sedangkan konteks dalam media, para pakar menerjemahkan ideologi sebagai sistem makna yang membantu dan menjelaskan dan mendefinisikan realitas dan membantu dalam membuat nilai-nilai pembenaran atas realitas itu sendiri. Lalu soal yang keempat yaitu sebutkan fungsi dari media beserta contohnya. Yang pertama, fungsi dari media yaitu sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Contohnya seperti banyak sekali berita-berita terkini di media sosial, di media-media lain ataupun di media-media lain. Tanpa media kita tidak akan tahu informasi-informasi atau berita-berita terkini seperti informasi pembunuhan, seperti berita-berita pembunuhan ataupun bunuh diri. Tanpa media kita tidak akan tahu hal-hal tersebut. Karenanya media, jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa tahu hal-hal terkini. Lalu fungsi media sebagai sarana untuk mengapresiasikan pendapat, ide, dan gagasan dengan lebih gamblang. Dalam media sudah disediakan jika kita mempunyai ide yang lebih menarik dari orang-orang lainnya. Misalkan kita bisa membuat novel ataupun cerita ataupun cerpen, kita bisa mengunggahnya di media sehingga orang-orang merasa terhibur. Contohnya seperti adanya Wattpad atau adanya YouTube kita bisa menghibur orang dengan cara kita membuat konten.
Baik, selanjutnya itu soal kelima. Soal kelima yaitu tentang media bungkam. Menurut saya tidak ada satupun media yang meliputi demo mahasiswa yang pada tanggal 28 Maret 2022 itu. Nah, informasi ini juga telah beredar di media sosial TikTok. Rekaman aksi demonstrasi mahasiswa pada tanggal 28 Maret itu, dalam unggahannya terdapat sebuah narasi yang bertuliskan demo mahasiswa 28 Maret 2022 tidak disiarkan di televisi. Sangat disayangkan. Setelah viral di TikTok, televisi baru speak up bahwa media televisi juga menyiarkan dan bahwa pendapat kita itu keliru. Seharusnya memang dari awal menyiarkan. Kenapa setelah viral dari TikTok baru speak up, sedangkan media itu sebagai komunikasi serta agen of change dan sarana interaksi, dan media ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi kelanjutannya. Terima kasih. Yaitu talaran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dakari wa unsha wa ja'alnakum su'uba wa qawba illa lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sini ialah orang yang paling beriman. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.